Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, 14 Maret 2022 adalah hendaknya kamu murah hati. Mari kita awali permenungan kita dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk undangan suci-Mu merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 6 ayat 36 sampai 38. Mari kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini sengaja saya beri tema berupa ajakan karena Yesus sendiri menyerukan hal tersebut. Yesus menyatakan bahwa hendaknya kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Dalam pengajarannya kepada para muridnya, Yesus menyampaikan ajakannya ini karena Yesus sungguh menyadari bahwa masyarakat Yahudi pada zamannya sungguh hidup dalam tata kemasyarakatan agamis yang diatur dalam sistem hukum agama yang kuat dan kaku. Seseorang dipandang baik dan tidak baik jika melaksanakan hukum agama secara ketat. Hal ini berakibat pada prinsip yang kaku dan sedikitnya ruang toleransi bagi kesalahan. Yesus menyadari manusia itu makhluk lemah yang dipenuhi dengan keterbatasan, sehingga butuh kesabaran dan tahapan untuk mendekati kesempurnaan. Allah dalam Yesus Kristus sungguh paham akan kondisi tersebut dan selalu mau memberi ruang pengampunan bagi manusia yang seringkali tidak memenuhi standar hidup sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Sikap Allah yang murah hati tersebut dijabarkan Yesus lebih detail dengan mengajak para muridnya untuk satu, tidak menghakimi. Sikap menghakimi berasal dari sikap superioritas diri yang menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya sendiri. Padahal kita semua tahu bahwa kita diciptakan setara oleh Allah. Para murid juga yang kedua diajak untuk tidak menghukum karena Allah selalu mengutamakan kasih dan cinta pada manusia yang berdosa. Allah selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk kembali kepadanya. Para murid diajak juga, tiga, untuk mengampuni.
Allah selalu menghendaki kebangkitan manusia, melupakan kesalahannya, dan menerima dengan tangan terbuka manusia yang balik dan kembali kepadanya. Akhirnya, yang keempat, Yesus mengajak para murid untuk memberi dan berbagi dengan sesama, layaknya Allah yang selalu menghadirkan berkat bagi kita manusia. Kita dipanggil untuk menjadi jembatan berkat bagi sesama kita. Ajaran Yesus ini jelaslah sebuah jalan pembaharuan bagi masyarakat Yahudi saat itu yang mengutamakan pelaksanaan hukum Taurat secara ketat sebagai masyarakat agamis. Yesus mengingatkan para muridnya termasuk kita semua bahwa jiwa dari Taurat, jiwa dari hukum bukanlah peraturan, tetapi kasih dan kerahiman Allah yang menghendaki keselamatan dan kebahagiaan manusia. Patron Yesus dalam ajaran kemurahan hati adalah Allah yang tidak membuang manusia tatkala ia jatuh ke dalam dosa. Allah justru mendatangi manusia, mengusahakan keselamatan manusia, bahkan memberikan anaknya bagi keselamatan manusia. Manusia yang telah diselamatkan oleh Allah selayaknya mengikuti jalan kerahiman tersebut. Jika kita menyadari kasih dan kerahiman Allah atas diri kita, selayaknya lah kita mengasihi sesama kita yang berdosa, bersalah seperti diri kita. Sebagaimana Allah menyelamatkan kita melalui pemberian diri putranya, kita juga diajak untuk memberi dan berbagi kebahagiaan serta keselamatan dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk ajakanmu untuk berbagi berkat dengan sesama kami, berbagi pengampunan, berbagi kesempatan untuk saling memperbaiki. Engkaulah Raja kerahiman dan benteng kasih bagi kami. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.